Pemirsa, 100 hari sudah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia. Mari kita lihat bagaimana kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Hari ini, pemerintahan Prabowo Gibran genap 100 hari memimpin Indonesia. Rakyat pun menyoroti sejumlah kebijakannya. Lembaga survei Litbang Kompas telah mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Hasilnya, 80,9% warga Indonesia menyatakan kepuasannya atas kinerja pemerintah Prabowo Gibran. Hanya 19,1% yang menyatakan ketidakpuasannya. Sementara 89,4% menyatakan keyakinannya atas pemerintah Prabowo Gibran. Hanya 10,6% menyatakan tidak yakin. Presiden Prabowo pun tegaskan fokus pemerintahannya untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Niatnya adalah bawa kemajuan kesejahteraan ke rakyat kita. Niatnya hilangkan kemiskinan. Niatnya hilangkan kelaparan. Niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghasilan rakyat semuanya harus naik. Tingkat kepuasan yang mencapai 80% ini sekaligus menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir sejak Januari 2015. Meski belum sempurna, namun hasil survei menandakan rakyat optimis atas pemerintah Presiden Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. 100 hari sudah jajaran Kabinet Merah Putih bekerja. Rakyat pun terus mengawasi kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Lantas siapa saja menteri terbaik versi masyarakat? Berikut informasinya. Jajaran Kabinet Merah Putih telah genap bekerja selama 100 hari. Sejumlah pencapaian hingga catatan ditorehkan oleh kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak yang mendapat penilaian baik, namun tak jarang yang juga mendapat penilaian tidak baik dari masyarakat. Lembaga Center of Economic and Law Studies, Celios, mencatat ada 5 menteri yang mendapat rapor hijau, beserta 5 menteri yang mendapat rapor merah pada 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih. Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Sementara posisi kedua ditempati oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Mutia dinilai sigap menangani judi online. Posisi ketiga ditempati oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menduduki peringkat keempat. Rakyat menanti kebijakan tes kesehatan gratis di hari ulang tahun. Di posisi kelima, Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli. Sementara menteri dengan rapor merah adalah posisi pertama ada Menteri HAM Natalius Pigai yang sempat mengajukan dana Kementerian HAM sebesar 20 triliun. Di posisi kedua ada Menteri Koperasi Budi Aristiadi, sementara di peringkat ketiga diduduki oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang ingin meningkatkan lifting migas. Posisi keempat ada Menteri Kehutanan yakni Raja Juli Antoni. Sementara di posisi kelima ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. "100 hari waktu yang singkat untuk menilai keberhasilan jajaran Kabinet Merah Putih. Namun rakyat terus menanti konsistensi para menteri dalam membangun negeri." Tim Liputan iNews melaporkan. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto aktif menemui pemimpin negara lain. Hal ini menumbuhkan optimisme Indonesia mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam dinamika global. Indonesia telah memasuki era baru dalam politik luar negeri di bawah kepemimpinan Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Sejak pemilihan Presiden 2024, Prabowo telah terlibat di luar negeri dengan para pemimpin asing dan menjadi salah satu Presiden Indonesia pertama yang memanfaatkan momentum selama masa transisi untuk memperkuat hubungan dengan mitra.
Sementara Prabowo memulai lawatan pertamanya usai dilantik sebagai presiden ke Tiongkok, kemudian dilanjutkan ke Amerika Serikat. Dengan menghormati undangan dari dua negara besar tersebut, Prabowo memahami psikologi kedua negara yang ingin menjadi sentral bagi semua negara. Prabowo dinilai tengah mengupayakan keseimbangan global antar negara adikuasa. Selanjutnya saat menghadiri KTT APEC di Lima, Peru, Prabowo mengangkat isu perekonomian global dan menyatakan komitmen Indonesia mendukung perdagangan yang adil di Asia Pasifik. Dalam kunjungan ini, Prabowo sekaligus menerima penghargaan tertinggi dari pemerintah Peru, yaitu Grand Cross of the Order of the Sun of Peru atau El Sol del Peru dari Presiden Peru Dina Boluarte. Dalam lawatannya di India, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan kerjasama kemitraan ekonomi antara pemerintah Indonesia dengan India. Prabowo bahkan membuka peluang investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk memajukan perekonomian tanah air. Lawatan Presiden Prabowo ke sejumlah negara untuk pertemuan bilateral dan multilateral merupakan langkah awal penerapan kebijakan luar negeri Indonesia. Politik bebas aktif yang secara konsisten dipilih pemerintah Republik Indonesia hadir dalam bentuk berbeda di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan membuka harapan besar bahwa Indonesia akan mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam dinamika global yang penuh ketegangan geopolitik maupun ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan.